Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Abdul Muid, eh, Prodi dari Sistem Informasi UP BJJ Jember. Kebetulan saya berdomisili di Bondowoso. Izinkan saya Bapak untuk mengerjakan dan untuk mengerjakan tugas satu MSIM MSIM 4301 pemrograman berbasis desktop. Nah, di sini sudah saya buat sebelumnya. eh, saya buat projectnya aplikasi restoran namanya. Kemudian untuk package-nya saya membuat menu com.menu.aplikasi.kasir ya. Selanjutnya saya buat eh, kelasnya, yaitu dua kelas di sini, yaitu main.java sama menu.java. Jadi menu.java ini yang saya buat di sini string nama. Kenapa nama? Karena nama itu eh, mendeklarasikan sebuah variabel ya, dengan tipe data string gitu. Kemudian untuk double harga, karena ini adalah harga, maka menggunakan deklarasi variabelnya menggunakan double. Kemudian kan kategori juga karena teks, jadi dia menggunakan string. Nah, kemudian di public menu ini adalah konstruktor dari kelas menu yang di sini. Nah, em, metode khusus ini yang dipanggil saat sebuah objek itu dari kelas tersebut dibuat. Jadi thisName yang ini memberikan nilai parameter ke dalam variabel nama pemilik. Gitu. Untuk harga ini memberikan nilai parameter harga ke variabel harga milik objeknya. Kemudian untuk kategori ini memberikan nilai dari parameter kategori variabel kategori pemilih objek. Itu untuk penjelasan dari eh, apa namanya kelas yang ada di menu.java. Jadi ini deklarasinya, yaitu saya menggunakan kelas menu dengan akses publik ya di sini. Artinya kelas ini bisa diakses dari kelas lain gitu. Selanjutnya, kelas yang selanjutnya adalah main.java. Nah, untuk main.java ini eh, saya buat seperti ini, menu-menunya. Jadi scanner input saya buat dulu. Scanner inputnya, membuat objek scanner inputnya untuk menerima dari input dari pengguna. Ini scanner in, sistem in. Selanjutnya menu-menu yang 8 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu membuat array untuk menyimpan 8 objek menu yang akan kita tampilkan nantinya ya. Nah, kemudian menampilkan menu ini adalah untuk menampilkan daftar menu ke layar nantinya setelah kita mengelompokkan menu berdasarkan kategori makanan dan minuman. Kemudian input pesanan. Jadi program meminta untuk memasukkan pesanan dulu, maksimal 4 menu. Kemudian setelah itu input disimpan dalam array pesanan dan jumlahnya. Nah, di sini jumlahnya. Kemudian eh, kemudian setelah pesanan itu diminta untuk pengguna memasukkan, selanjutnya di sini input next line-nya ini membersihkan buffer input agar tidak terjadi error ya saat membaca input selanjutnya begitu. Makanya dibuat input.next line. Selanjutnya hitung total biaya. Ya, hitung total biaya ini kita akan menghitung berdasarkan menu pesanan, jumlahnya, terus total pesanannya juga di sini. Jadi akan memanggil metode total hitung biayanya ini untuk menghitung total biaya pesanan yang berdasarkan menu yang sudah dipesan di sebelumnya. Jadi jumlahnya juga begitu. Selanjutnya double total biaya.
stroke ya, cetak stroke. Nah, cetak stroke ini yang akan ditampilkan nanti ketika metode memanggil metode stroke itu untuk menampilkan suatu pesanan, maka di sana akan berisi detail tentang pesanannya, kemudian total biayanya, terus ada pajaknya juga, terus biaya diskonnya yang ada di situ, kemudian ada total akhirnya gitu. Saya input plus juga, kemudian metode-metodenya ini untuk menampilkan menu, ditampilkan menu, menampilkan daftar menunya nanti selanjutnya hitung total biaya ya. Nah, untuk menghitung total biayanya ini kita akan hitung total biaya yaitu dari menu string, kemudian pesanannya juga, terus jumlahnya dan total pesanannya. Kemudian untuk apa namanya cetak stroke juga begitu. Di sini akan memanggil menu string, pesanan, integer jumlah dan integer total pesanan. Nah, stroke terus untuk diskon ya, diskon 10%. Jadi diskon 10% jika total biayanya itu di atas 100.000 misalkan. Nah, jika di atas 100.000 dia akan mendapatkan diskon. Itu untuk penawaran beli satu itu ya kita juga dibuat di sini beli satu gratis satu untuk minuman. Jadi kita buat logika sederhana, mungkin untuk apa namanya Bapak atau iya Bapak mungkin ngasih saran bagaimana untuk memperbaiki misalkan yang lebih kompleks gitu ya. Jadi untuk sementara dibuat logika sederhana. Kita langsung mencoba untuk eh, running. Running ini kita running dulu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi daftar menu ini sudah kita tampilkan tadi di bagian daftar menu atas. Kemudian ada makanan, jenis makanan kita filter berdasarkan makanan, nasi goreng harga 15.000, mie goreng 12.000, ayam geprek ya dan seterusnya dan minumannya. Kita masukkan pesanan pertama. Misalkan saya ingin memesan ayam geprek. Jumlahnya misalkan 2. Kemudian pesanan kedua minuman. Minumannya misalkan jus alpukat. Jumlahnya misalkan 2 juga. Pesanan ketiga kita tidak ada. Jadi ketika selesai untuk memilih menu itu, maka kita kasih komen di sini yaitu selesai. Kita klik selesai, maka di sana ada struknya. Jadi untuk untuk ayam geprek itu karena kita pesan 2, ayam gepreknya itu adalah 20.000, kemudian jus alpukatnya adalah 10.000, jadi kita total 60.000, biaya pelayanan ya 20.000, totalnya 76.000 gitu. Nah, ini masih belum lebih dari 100.000. Kita coba running lagi untuk yang lebih dari 100.000. Misalkan kita ingin nasi padang ya. Nasi padang jumlahnya berapa? Misalkan kita ada 5 orang di sini ya. Kemudian minumnya juga gitu. Minumnya karena kita ambil yang murah, misalkan es jeruk ya. Es jeruk jumlahnya misalkan 5 juga karena orangnya ada 5. Nah, kita klik selesai aja. Nah, di sini ada diskonnya. Jadi, total biayanya 160.000 sesuai dengan dari penjumlah yang ada di sini 90.000, kemudian potongan pajaknya jadi 16.000 karena 10%. Jadi biaya layanannya dan total akhirnya ada 180.000. Ini karena melebihi dari biaya 100.000, maksudnya total 100.000 kita lebih ini, jadi ada diskon yang ada di sini. Jadi kita misalkan lebih dari 100.000 maka dia akan mendapatkan diskon 10%. Jika ingin menambahkan misalkan 5%, jadi kita rubah aja di sini 5%-nya, nanti dirubah di ya dirubah ya ini.
Ini adalah itu. Ya, total biaya 0,1% sesuai dengan apa namanya untuk diskonnya gitu ya. Ini bisa dirubah di sini. Minta diskon berapa persen? Oke, mungkin itu saja. Mohon izin Bapak tutorial maksudnya untuk tugas 1 MSIM 4301 yaitu pemrograman berbasis laptop desktop. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon arahan dan koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.